sah dia itu tayamum qabla dukhulil waqti, sebelum masuk waktu. Lah, bagaimana sih ini? Tadi katanya kalau belum masuk waktu kagak sah tayamum. Tuh, itu berhenti di sini nih. Udah jadi sini, set berhenti nih. Piak dulu nih, piak. Set lah. Mensi lah sini. Jadi jangan ribut gitu ya, urusan politik gara-gara beda pilihan kagak datang ngaji. Kan ada begitu, ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sunin wa ma'mul salahi syani zahiran wa batinan wa bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihna fid din wa yarzuquna kamal ikhlasi wal yakin. Thumma ila hadrati al-muallif hadzal kitab Syekh Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf wa ala jami'i ustadina wa masyayikhina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekali lagi kita baca Al-Fatihah untuk keluarga kita, orang-orang tua kita, saudara-saudara kita yang sedang sakit. Khususnya ada permintaan pembacaan suratul Fatihah, dan nanti setelah kita baca kitab, kita khatam Quran ya, minta secara khusus didoakan untuk kesehatan jamaah Masjid Al-Kautsar, Ibu Hajjah Nina Hidaningsi binti Syarif Hidayatullah yang dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga keluarga kita yang sedang sakit juga mudah-mudahan Allah sehatkan. Dan juga orang-orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan maghfirah. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Juga buat kita semuanya para jamaah, mudah-mudahan selalu disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita. Anak-anak kita yang sedang nuntut ilmu, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kalau ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, mudah-mudahan gak sampai kejahatannya kepada kita, melainkan Allah balikan menjadi nikmat buat kita. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bihil khair. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Qala syurutut tayammumi sab'atun. Asyartul awwalu ayyakuna biturabin wa syurutut turabi
Al-awwalu ayyakuna tahiran la najisan, wathani ayyakuna tahuran la musta'malan, wathalithu ayyakuna khalisan la mukhtalitan bi ghairihi walau qalilan, warabi'u ayyakuna lahu gubarun bihaitsu yaltasiqu bil udwi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alamu. Kita lanjut bacaan kita sampai kepada pembahasan syurutut tayammum, syarat-syarat ya, tayammum ya. Jadi setelah kita tahu bagaimana tentang sabab-sabab tayammum gitu, lalu bagaimana hakikatnya mencari air itu, jarak yang harus ditempuh untuk mencari air, lalu kalau nggak ketemu baru dibolehkan dia untuk tayamum. Nah, ternyata untuk tayamum itu sendiri harus memenuhi syarat itu. Di sini disebutkan syurutut tayammumi sab'atun gitu. Syarat-syarat tayamum itu ada 7 ya, syurut ya. Jamak dari kata syartun, syurutun ya. Pakai jamak taksir nih ya gitu. Mata ghayyara an bina'i mufradihi gitu. Jamak taksir adalah jamak yang berubah dari bentuk mufradnya ya, mufradnya kan syartun jadi surut ya. Kitabun jadi kutubun kan gitu. Jadi itu jamak taksir tuh, jamak taksir ya, jamak yang berubah dari bentuk mufrad ya. Nanti bisa ma'al ziyadah ya, ada yang ditambahin kan gitu. Kayak ini kan ditambahin nih syurut ya. Syartun jadi syurut ya, ditambahin waw tuh. Nanti itu pembahasan khusus ada di nahwu gitu ya. Jadi syarat-syarat tayamum ada 7. Yang pertama asyartul awwalu ayyakuna biturabin ya. Bahwasanya tayamum itu mesti dengan tanah ya, turab gitu. Ini kan ya kemarin udah kita bicarain tentang turab dan tin gitu ya. Turab itu ya tanah debu gitu. Kalau tin tanah yang udah bercampur dengan air kan gitu. Kalau bicara secara umum tuh ya, kalau di kamus begitu tuh. Turab itu ya tanah debu ya, kering. Kalau tin itu tanah juga, cuman tanah yang sudah bercampur dengan air gitu. Jadi kalau tayamum pakai apa? Turab ya. Pakai lumpur bisa nggak? Wah bisa. Kalau lumpur udah ketemu apa? Ketemu air udah bercampur, nggak boleh. Tanah debu itu turab gitu. Nah ini ada riwayat ya, hadis ya Imam Hakim dan Imam Tirmidzi. Ini ketika tanah itu bisa dikatakan nyombong dah dia. Tanah nyombong sama langit gitu. Jadi lebih mulia mana langit apa bumi ini tanah. Di sini disebutkan innama ju'ilat turabu tahuran li hadhil ummah. Memang pada hakikatnya bicara tentang tayamum itu khusus untuk siapa? Umatnya Nabi Muhammad. Khususnya syariat tayamum khusus untuk umat Nabi Muhammad, dalam riwayat disebutkan. Jadi innama ju'ilat turabu tahuran li hadhil ummah. Jadi sesungguhnya itu tanah ini diciptakan suci, dalam keadaan suci untuk umat ini, untuk umatnya Nabi Muhammad. Karena li'annal arda ya, lima ahassat bimaulidihi sallallahu alaihi wasallam ya. Ketika bumi itu ya dizahirkan ya bahwasanya ketika Nabi Adam ya diciptakan ya dari tanah gitu. Dan begitu juga ketika Rasulullah lahirnya di mana? Ya di bumi tuh. Sehingga ketika itu diciptakan bumi itu jadi apa? Seperti mengembang, memanjang ya. Wa tamaddadat wa tatawalat ya wa azharat ya. Dan juga berbunga-bunga luar biasa itu. Wa ainaat waftakharat 'alas samai. Dan dia bahkan apa? Waftakharat. Kalau waftakharat itu iftikhar berarti bahasanya istilahnya kayak apa? Nyombong lah gitu. Berbangga lah. Patutlah berbangga ya.
karena di situ diciptakannya Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dia bumi itu berbangga kepada langit ya. Wasairil makhluqat, bahkan kepada seluruh makhluk. Tanah itu berbangga. Bi annahu nabiyyun khuliqa minni ya. Kata tanah nih, sesungguhnya nabi itu diciptakan dariku, ya, dari tanah. Wa ala zahri ta'tihi karamatullahi, dan juga dizahirkan bahwasanya rahmat karomah Allah itu datang di mana ya, di bumi itu. Wa ala biqa'i sajada bijabhatihi, dan juga orang pada sujud di mana, ke bumi itu. Wa fi batni madfinuhu, dan juga kemana, ke tanah juga dikuburkannya siapa, Nabi kita Muhammad sallallahu yang mulia itu. Makanya falam majarrat rida'a fakhriha bidzalika ju'ila turabuha tahuran li ummatihi. Ya, ketika berlalulah itu rida'a fakhriha, bahwasanya kebanggaan daripada si bumi itu, tanah bumi itu, bidzalika ju'ila ya, turabuha tahuran, maka dijadikanlah tanah debunya itu suci li ummatihi, untuk umat ini. Makanya fal yatayammamu itu hadiyatu minallahi ta'ala li hadhil ummati khassatan. Tuh. Makanya ketika bertayamum itu merupakan hadiah yang luar biasa dari Allah kepada siapa? Umatnya Nabi Muhammad secara khusus. Makanya kagak. Ditadu malahumut tahara fi jami'il ahwali wal azman. Untuk apa? Agar supaya umat ini bisa mensucikan dirinya di seluruh keadaan dan di seluruh tempat. Tuh. Saking ada keistimewaan umatnya Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai dengan tanahnya itu sendiri dijadikan suci untuk bisa bertoharoh darinya. Tuh, luar biasa. Jadi berbanggalah kan ketika pada main aku-akuan itu kan pernah, antara bumi sama langit mana yang lebih mulia kan gitu. Ya masing-masing ya berbangga. Akhirnya memang ya bumi lebih berbangga karena disitulah dilahirkannya Nabi Muhammad, lalu dikuburkannya juga. Ya, makanya di sini ada kekhususan bagi umatnya Nabi Muhammad untuk bisa bertoharoh dengan cara tayamum, dengan menggunakan tanah atau debu. Jadi kalau bukan pakai turab bisa nggak? Nggak bisa. Tayamum itu ya dengan turab, ya tanah, ya debu itu. Dan ketika bicara tanah dan debunya ini ada syarat lagi nih. Tanah debu yang bagaimana yang bisa digunakan untuk bersuci, untuk toharah, untuk tayamum. Wa syurutut turabi, adapun syarat-syarat tanah debu itu, yang pertama ayyakuna tahiran la najisan. Ya, dia suci. Tahiran berarti apanya? Zatnya itu memang suci gitu. Jadi bukan yang bercampur dengan najis atau unsurnya unsur najis, nggak bisa gitu. Tanah debu yang suci, yang betul-betul suci, tahiran. Lalu yang kedua ayyakuna tahuran la musta'malan. Ya. Sucinya juga itu bukan yang musta'mal. Sekarang ada pertanyaan, emang tanah atau debu itu musta'mal kan gitu ya? Ya bicaranya begitu. Emang tanah debu itu musta'mal? Oh, iya. Di sini disebutkan at-turabul musta'malu gitu. Adapun tanah debu yang musta'mal itu huwa ma baqiya 'alal udwi. Itu tanah debu yang masih tetap tinggal di anggota tayamum itu maksudnya. Au tanathara minhu ba'dal mashi, atau masih ada itu ketika dia sudah selesai ngapain? Menyapu, ngusap. Jadi diambil, diusap gitu. Wa kadzalika mastu'mila fi izalatin najasati. Begitu juga apa-apa yang sudah digunakan itu tanah debu fi izalatin najasah, itu untuk menghilangkan najis. Ini seperti juga disebutkan dalam Safwatuz Zubad, kama qala sahibu Safwatuz Zubad, walau ghubar raml la musta'mala multasiqan bil udwi aw munfasila. Ya. Jadi sekalipun itu tanah debu itu gubar gitu ya, tapi la musta'mala, jangan sampai musta'mal.
Karena apa? Multasiqon bil udwi, yang dikata mustamal itu adalah multasiqon bil udwi, yang nempel di anggota, au munfasilan, atau ketika itu terpisahnya. Lalu tanah debu yang tadi dia udah apain? Udah nempel gitu ya. Udah nempel di mana? Di anggota yang tadi dia udah usap, lalu itu digunakan lagi untuk ngapain? Ngusap anggota yang lain, itu debu jadi mustamal namanya gitu. Kalau misalkan tadi disebut multasiqon, multasi itu nempel di tanah debu yang udah di sini nih nempel, lalu yang di situ kita ambil lagi misalkan buat ngusap yang lain, itu yang disebut sebagai mustamal gitu. Jadi kalau misalkan di sini ada yang mustamal nggak ada, di sini kan belum. Di sini kan belum diusap. Ini kan bakal ngambil. Ini bukan diusap tapi ngusap. Nanti ketika ngusapnya pun di sini, ini diusap nggak? Nggak akan berhenti di sini. Nah di sini baru usap gitu. Makanya itu ketika dia ngusap sini berhenti di sini untuk menghindari apa? Ya kalau diusap juga, namanya udah kena apa? Multasiq, kan udah menempel daripada tanah debu yang diusap tadi. Ya berarti ini kalau bakal ngusap yang ini bisa nggak? Ya kagak bisa, mustamal gitu ya. Ini kalau kita ngambil tanah ini, usap muka, ya ini kan yang nempel di sini. Kalau di sini memang nggak ada. Yang diusap itu tuh, yang multasiq yang tadi ini. Kita ambil, ini kita usap. Ini kan berhenti di sini. Ini enggak. Nah ini udah selesai. Nah tapi kalau misalkan ini tadi, ini kita di sini usap, ini kita usap gitu. Nah ini kan udah apa? Multasil, nempel yang tadi apa? Yang kita usap. Ini namanya kalau kita pakai buat kesini apa? Jadi mustamal. Makanya di sini berhenti. Tuh, itu berhenti di sini nih. Jadi di sini, set berhenti nih. Piak dulu nih, piak. Set lah. Mensi lah sini, nah, baru sini gitu. Jadi jangan diusap semua nih gitu. Yang tadi kan kalau yang tadi udah selesai buat ini. Udah. Nah, ini khawatir kalau yang dari sini, yang di sini nih, yang di muka itu bakal ngusap ini. Nah itu yang mustamal. Kalau yang di situ, yang di bawah yang mencari-cari itu nggak ada mustamal gitu. Jadi yang mustamal itu yang sudah diapain ya, namanya juga mustamalun gitu ya. Mustamal itu artinya yang sudah digunakan, dan ketika itu dikasih keterangan at-turabul mustamalu huwa ma baqiya 'alal udwi aw tanathara minhu ba'dal mashi. Ba'dal mashi, setelah dia ngapain? Ngusap. Jadi kalau masih ada tadi yang tersisa gitu ya, atau rontok itu dari yang udah bekas usapan, itulah yang disebut sebagai mustamal. Wa tsalitsu ay yakuna khalisan la mukhtalitan bi ghairihi walau qalilan. Yang ketiga syaratnya dia khalis. Khalis apa? Bersih. Ya khalisan, bersih dia. Mungkin orang bicara apa? Ikhlas. Ikhlas itu apa? Bersih. Enggak ada apa-apa itu ikhlas. Lepas itu. Khalisan berarti bersih itu. Jadi la mukhtalitan, tidak ikhtilat, tidak bercampur gitu ya. Bi ghairihi, dengan yang lainnya, walau qalilan, sekalipun sedikit. Jadi tanah debu ya benar-benar unsurnya adalah tanah debu. Jadi jangan bercampur dengan yang bukan tanah. Itu maksudnya. Yang disebut khalisan di situ bersih, maksudnya itu emang betul-betul tanah itu. Jadi jangan campur sama yang lain. Jadi bukan hanya suci tetapi bersih ya. Kalau bicara suci berarti apa? Bukan najis. Kalau bicara bersih berarti apa? Tidak tercampur dengan yang lainnya kan gitu. Bisa jadi dia suci tetapi nggak bersih. Jadi nggak jadi juga. Karena bicara syarat tayamum, selain daripada itu debu suci, dia juga harus bersih. Warabi'u ayyakuna lahu gubarun bihaitsu yaltasiqu bil udwi. Ya gubar. Bahwasanya keadaan tanah debunya itu gubarun. Gubar itu tanahnya apa? Halus. Gubar itu halus sekali. Bihaitsu sekira-kira apa? Yaltasiqu. Jadi itu tanah debu kalau kita usapin jadi apa? Nempel tuh. Karena saking apanya? Halusnya, saking lembutnya itu. Bil udwi di mana? Di anggota tempat kita ngusap itu, anggota tayam memuka sama tangan. Jadi kalau kasar nempel nggak kira-kira? Pada merutuk tuh. Misalkan dia pakai apa?
tayamum bukan pakai tanah debu yang gubar, bukan yang halus. Yang apa tuh? Yang masih kasar-kasar gitu, kita ambil, kita usapin. Dengan berbarengan dengan kita usap itu pasti apa? Tanah apa? Lemrutuk juga, kan gitu. Makanya yang menjadi syaratnya tanah debu itu adalah mesti apa? Ketika diusap tanah debu itu nggak apa? Nempel. Makanya mesti apa? Gubar, mesti halus. Seperti begini kira-kira. Itu tanah debu kita ambil, kita lemparin, nggak nyampe itu ke muka orang. Karena apa? Saking halusnya, bus, itu gubar. Kayak apa tuh? Kayak tepung mungkin, ya ada ya kayak tepung. Ya, tepung kalau kita lempar ke muka orang kan nggak nyampe tuh, bus paling begitu. Nah, itu gubar. Jadi kalau bercampur, ya karena nanti ada yang menyatakan kalau dia bercampur dengan yang tidak halus bisa jadi mudorot. Mudorot sama apa? Sama anggota tayamum yang kita ambil itu nggak halus, masih ada yang kasar, kita usap pada meledak sini, yang kasar. Pas boleh tanya, lu dari mana? Wis tayamum lah, kayak wis dicakar kan begitu. Nah itu makanya mesti apa? Gubar. Jadi syarat yang pertama ayakuna biturabin, ya mesti dengan tanah debu. Nah, tanah debu itu pun harus memiliki syarat. Syaratnya suci, tidak mustakmal, dan juga bersih, tidak bercampur dengan yang lainnya, yang berarti bukan unsur tanah gitu ya campurannya. Atau yang keempat adalah ayyakuna lahu gubar, berarti apa? Dengan tanah debu yang halus gitu. Yang kedua, asyartus tsani ayyaqsidahu ayyaqsidat turab, ya. Menyengaja gitu ya. Berarti ngapain itu? Menyengaja bermaksud untuk menggunakan itu tanah atau debu. Nah, gitu. Benar-benar dengan apa? Dengan niat ya di dalam hatinya untuk ayyaqsidahu ayyaqsidat turab, ya, betul-betul bahwasanya dia beriqtisad menggunakan tanah debu itu untuk apa? Untuk tayamum gitu. Jadi bukan karena dia itu terpaksa atau yang sebagainya. Karena ini menjadi syarat bahwasanya dia menyengaja untuk menggunakan tanah debu itu untuk tayamum. Lalu yang ketiga, asyartus tsalitsu ayyamsaha wajhahu wa yadayhi bidorbataini, ya. Dia mengusap mukanya dan kedua tangannya itu, ya, 2 kali mukul, bidorbataini. Jadi kalau diambil ini buat muka, ambil lagi buat tangan. Jadi jangan sekali dorbah, sekali ngambil buat muka sama tangan juga. Misalkan nih, falau doroba bi khirqatin wasi'ah ala turabi wa wada'aha ala wajhihi wa yadayhi ma'an. Seandainya dia ngambil tanah debunya itu dengan bi khirqatin wasi'ah, dengan yang meluaskan, ngambil banyak gitu ya, ditekan-tekan, nggak mesti kan gitu. Bi dorbah itu artinya kalau misalkan kita ambil kata asalnya dorba itu kan doroba ya, dribu, berarti ngapain? Memukul. Mukul itu bukan berarti pas ngambil tanah, pas begitu. Enggak, maksud bidor itu diambil ya 1 kali ambilan buat mukanya, yang keduanya untuk kedua tangannya. Kan gitu. Nah, kira-kira dia apa? Falau daraba bi khirqatin wasi'ah. Ya, diambil yang banyak gitu, yang luas. Ala turabi, daripada tanah debunya itu, wa wada'aha ala wajhihi, lalu diusapin ke muka, wa yadayhi ma'an, dan juga bersamaan dengan itu tangannya juga, wa masaha biha wajhahu wa yadayhi, ketika dia usap itu ke muka dan tangannya dengan 1 kali dorba, dengan 1 kali ngambil tadi gitu ya. Karena apa? Ditaruhnya itu tanah debunya itu di tangannya dengan meluaskan, ngambilnya banyak kan gitu. Tapi dengan sekali ambil itu untuk muka dan tangannya, fala yakfi, maka nggak bisa, nggak cukup, nggak memenuhi syarat gitu ya. Makanya disebutkan di sini fala budda min naqalatin ukhra yamsahu biha juz'an min yadayhi walau isba'an wahidan. Jadi maka nggak boleh kagak, mesti apa? Harus dengan kedua kalinya dia ngapain?
ngambil tanah debunya itu untuk mengusap daripada anggotanya yang lain, yaitu apa? Kedua tangannya. Makanya disebutnya syaratnya itu dengan bidharbataini, dengan 2 kali ngambil itu. Jadi nggak bisa ya, 1 kali ngambil untuk muka dan kedua tangan itu syarat yang ketiga tuh. Asyartur rabi'u, adapun yang keempat, ayyuzilan najasata awalan, yakni mesti menghilangkan najis terlebih dahulu. Jadi kalau masih ada najis di mana? Di anggota tempat dia untuk tayamum, maka ini kurang syarat. Mestilah dia menghilangkan najisnya dulu. Karena apa? Li anna tayammuma taharatun dha'ifatun. Bahwasanya tayamum itu adalah toharo yang lemah. Itu jauh kalau dibandingkan dengan wudu. Fa idza kanat alaihi najasatun, jikalau ada padanya, keadaan padanya itu ada najis, walam yatamakkan min izalatiha, fayasihu tayammumuhu ma'a wujudin najasati inda Ibni Hajarin. Akan tetapi kalau menurut pendapat Imam Ibni Hajar, jadi kalau misalkan ada najis, walam yatamakkan min izalatiha, dia udah nggak ada lagi tuh, artinya berbarengan. Di situ ada najis, tapi ketika dia tayamum, dengan dia usap itu tayamumnya, itu najisnya jadi apa? Jadi hilang, gitu, berbarengan dengan usapan daripada tayamumnya. Menurut pendapat Imam Ibni Hajar, ini sah tayamumnya. Tapi wa inna romli la yasihu tayamumuhu, tidak sah ini tayamumnya menurut pendapat Imam Romli. Wa yusolli li hurmatil waqti, jadi dia sholat dengan apa? Karena menghormati waktu. Ini kan sholat li hurmatil waqti artinya sholat tanpa toharo, tanpa wudu atau tanpa tayamum. Dia sholat tanpa toharo, itu namanya sholat li hurmatil waqti itu. Wa yajibul qada'u indah, maka wajiblah dia qada, ya, wa yajibul qada'u indahuma, maka wajiblah dia untuk mengqada itu sholatnya dalam keadaan yang seperti itu. Karena apa? Dia sholat tidak dengan toharo, tidak dengan bersuci, itu dianggapnya. Karena tidak memenuhi syarat ketika dia tayamum. Tayamum itu punya syarat, yaitu apa? Harus ngilangin dulu najis sebelum dia tayamum. Karena apa? Toharo dengan tayamum itu dia termasuk toharo yang dhaifah, termasuk yang lemah. Jadi nggak bisa dia membarengi gitu ya, membarengi tayamum itu dengan menghilangkan najis itu. Maka dianggapnya kagak sah oleh pendapat Imam Romli. Lalu dia sholat berarti dalam keadaan tidak toharo. Sholat dalam keadaan tidak toharo namanya sholat lihurmatil wakti, sholat hanya karena menghormati udah masuknya waktu. Nah, kalau sholat dalam rangka menghormati waktu, sedangkan kita tidak punya alat untuk bersuci, ada kewajiban orang itu untuk mengqadha sholatnya. Jadi nggak bisa tuh. Makanya syarat yang keempat ini apa? Ayyuzilan najasata awalan. Mestilah dia menghilangkan najis dulu. Jadi sebelum tayamum kalau ada najis bersihin dulu. Itu. Lalu yang kelima, asyartul khamisu, syarat yang kelima, ayyajtahida fil qiblah qablahu inda Ibni Hajarin wala yushtaratu dzalika inda Romli. Nah, ini ada beda pendapat nih. Menurut pendapat Imam Ibni Hajar, mestilah dia bersungguh-sungguh untuk ngapain? Berijtihad ke arah kiblat sebelum dia ngapain? Tayamum. Tapi kalau menurut pendapat Imam Romli tidak ada syarat gitu. Jadi tidak berijtihad tentang arah kiblat. Jadi tayamum aja udah kan gitu. Kita ambil yang mana? Yang dua-duanya boleh aja tuh. Gitu. Tapi bisa jadi yang disebut duluan itu lebih utama. Itu apa? Ayyajtahida fil kiblah, ya, usahakan untuk menghadap ke arah kiblat. Asyartus sadisu, adapun syarat yang keenam, ayyakunat tayammumu ba'da dukhulil waqti. Ya, ini syarat nih, bahwasanya keadaan tayamum itu setelah masuk waktu.
li'anna tayammuma taharatun daruratun. Bahwasanya sesungguhnya tayamum itu taharah yang sifatnya darurat. Jadi wala darurata qabla dukhulil waqti. Tidak ada kedaruratan kalau belum masuk waktu. Zuhur taruh dah misalkan jam 12 gitu ya. Lalu jam 12 kurang 5 kita udah tayamum nih. Sedangkan belum masuk waktu kita mau sholat. Emang kita tahu itu bakalan apa? Tayamum, emang air kagak ada. Atau air ada tapi kita apa? Sakit, nggak boleh kena air gitu. Lalu ketika dia belum masuk waktu tapi dia udah ngapain? Udah tayamum, kagak boleh, nggak sah. Karena kurang syarat. Tadi disebutkan bahwasanya tayamum itu toharo yang sifatnya darurat. Nggak ada kedaruratan kecuali sudah masuk waktu. Gitu. Misalkan udah masuk waktu nih, kita emang udah apa? Emang udah cari air nggak ada, ya itu emang udah apa? Udah darurat tuh, berarti tayamum boleh nggak? Boleh, karena udah masuk waktu. Tapi kalau dia belum masuk waktu, ya, ntar repot lagi tayamumnya dulu dah, nggak boleh, tetap itu. Karena keadaan dukhulul waktu itu menjadi syarat tuh. Kalau misalkan kurang syarat ya kagak sah dalam perkara ini. Jadi ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waktu, setelah itu dia masuk waktu baru dia boleh tayamum. Mas'alatun, ada masalah nih. Hunaka suratun wahidah, di sana ada satu doang, satu keadaan nih. Apa? Yasihu fiha tayammumu, sah dia itu tayamum qabla dukhulil waktu, sebelum masuk waktu. Lah, bagaimana sih ini? Tadi katanya kalau belum masuk waktu kagak sah tayamum. Tapi ini boleh tayamum, bagaimana nih maksudnya? Nah, ini fikih lah itulah. Memang namanya fikih begitu. Tadi syaratnya kalau belum masuk waktu boleh nggak tayamum? Nggak boleh. Tapi ada satu masalah, hunaka suratun wahidah. Tapi ini cuma satu keadaan doang. Jadi nggak ada dalam keadaan yang lain yang mengesahkan tayamum sebelum masuk waktu gitu maksudnya. Famahiyya, apa itu? Idza tayammama liqadha'i fa'idatin maktubatin. Tuh. Jikalau dia tayamum untuk mengqadha salat yang sudah luput waktunya. Salat fardu nih. Fi waqtid duha qabla dukhuli waqti sholati zuhri, misalkan di waktu duha sebelum masuk waktu zuhur. Walam yusallil fa'itata hatta dakhala waqtu sholati zuhri. Ya. Fahuna yajuzu lahu ayyusalliya zuhra bitayammumi alladzi kana qabla dukhulil waqti. Jadi bagaimana itu keadaannya? Kalau dia tayamum untuk mengqadha salat yang sudah luput, yakni daripada salat fardu. Dia mengqadha tuh maksudnya, qadha salat tuh, gitu ya. Jadi qabla dukhuli waqti sholati zuhri, jadi dia mengqadha salat zuhur itu fi waqti duha, misalkan di waktu salat duha yang mana belum masuk waktu zuhur tuh ya. Makanya di sini apa? Fahuna yajuzu lahu ayyusalliya zuhra bitayammumil ladzi kana qabla dukhulil waqti. Itu. Ini salat zuhur maksudnya contoh aja nih gitu ya. Jadi kalau misalkan, nah terus kalau untuk salat yang lain bagaimana? Ini jadi salat zuhur itu untuk apa? Ala sabilil misal maksudnya. Untuk contoh saja gitu. Jadi wa yuqasu 'alaiha baqiyatis shalawat, boleh dikias tuh salat-salat yang lain. Kalau memang itu berkenaan salat yang diqadha. Gitu. Jadi kalau tadi dia punya utang salat zuhur misalkan. Kan boleh ya, mengqadha salat boleh tuh. Jadi ittifaqul ulama ya, 4 madhab itu berittifaq ya. Sepakat 4 madhab itu bicara tentang qadha salat tuh. Jadi boleh mengqadha salat kalau kita meninggalkan salatnya itu ada udzur. Wajib bahkan untuk mengqadha tuh. Kalau kita ninggalin salatnya gara-gara
udzur, dan udzurnya udzur syar'i yang diterima sama syar'i itu. Gitu ya. Misalkan kelupaan, ketiduran kan gitu, atau dia apa? Terpaksa untuk tidak sholat itu. Jadi kalau yang sengaja kagak sholat bagaimana? Ada nggak qadha? Ya, ada qadha tapi tidak wajib tuh. Tapi ada dosa gitu. Jadi kalau orang yang meninggalkan sholat tapi karena ada udzurnya kan kagak dosa kan gitu. Tapi dia wajib qadha. Tapi kalau misalkan dia ninggalin sholat sengaja ada dosa tuh. Nggak ada kewajiban qadha, ya bagaimana? Orang disengaja kok gitu. Tapi ketika dia qadha boleh nggak? Boleh, dibolehkan tuh. Cuman yang wajib qadha itu yang mana? Yang kalau kita tinggalin memang ada udzurnya tuh. Gitu. Jadi wajib qadha. Kayak tadi saya mau mengqadha sholat zuhur pagi-pagi, boleh nggak? Boleh nggak? Ya boleh. Kan belum masuk waktu zuhur. Nah namanya juga qadha gitu. Qadha mah kapan aja. Nah gitu ya. Kalau qadha kan kayak orang apa? Bayar utang. Kira-kira kalau pintu rumah kita diketok jam 1 malam, ada orang mau bayar utang, kita terima apa kita usir? Dan menganterin duit kita terima. Ya begitu juga qadha itu apa? Enggak ada waktunya, kapan aja kan gitu. Ketika dia mengqadha, waktunya itu tidak ada, kapan aja. Jadi kalau misalkan di sini dikasih contoh, ada sabilil mithal, dia mengqadha sholat zuhur ya, di waktu duha pagi-pagi. Sedangkan dia apa? Mau sholatnya pakai apa? Tayamum. Kan belum masuk waktu zuhur itu, baru waktu duha. Boleh nggak ditayamum? Boleh. Karena apa? Sholatnya qadha. Yang kagak boleh sholat yang pada waktunya itu lalu dia belum masuk waktu, lalu sholatnya dia dengan tayamum, itu kagak boleh karena tidak memenuhi syarat gitu. Jelas nggak? Jelas nggak? Mukanya muka lapar semuanya. Jelas. Kalau nggak jelas bilang nggak jelas. Jadi kalau qadha kapan aja gitu boleh mengqadha sholat. Bahkan mengqadha sholat itu di waktu-waktu yang ada larangan untuk sholat boleh. Kan ada 5 waktu ya. Ada 5 waktu yang kagak boleh kita sholat. Matahari lempeng nggak boleh tuh. Kan yang zawal baru boleh kan. Matahari lempeng kan nggak boleh. Lalu ketika apa? Ba'da asar, atau yang ketiga ba'da subuh, atau ketika matahari terbit, atau ketika matahari terbenam. Itu 5 waktu itu. Tapi kalau sholatnya sholat qadha boleh. Nanti ada keterangan tuh. Jadi kita nggak boleh sholat di 5 waktu itu adalah sholat yang kagak ada waktunya, sholat yang kagak ada sababnya tuh. Jadi kalau yang ada sebabnya, yang ada waktunya, boleh nggak sholat? Boleh. Kan katanya habis asar nggak ada ya, nggak ada sholat. Tapi kita habis asar masuk ke masjid, terus kita tahiyatul masjid, boleh nggak? Ya boleh, karena ada apanya? Ada sababnya gitu, ada sababnya itu. Karena sebab kita masuk masjid, kita tahiyatul masjid itu. Jenazah boleh nggak? Sholat jenazah habis asar. Kan dulu ada pertentangan itu. Gitu. Jadi kalau misalkan asar, jenazah datang asar, udah asar, jenazah dulu sholatin, baru sholat asar. Kan habis asar kagak boleh sholat lagi. Lah, bagaimana sih? Jenazah dulu sholatin, habis asar nggak boleh sholat. Gitu ya. Makanya sholat jenazah dulu baru sholat asar. Ya salah itu ya. Kan sholat jenazah kenapa? Ada sebabnya nggak? Ya ada. Apa sebabnya? Lah ada orang mati. Ada sholat jenazah karena sebab. Ya kita kalau nggak ada orang mati juga nggak sholat jenazah. Nah coba dah kita, ayo sekarang rame-rame sembahyang jenazah bagaimana? PA, emang jenazahnya kagak. Gitu. Jadi karena ada sebabnya boleh, ada waktunya boleh nggak? Boleh gitu. Bahkan di waktu-waktu yang karohah tuh, yang waktu yang terlarang untuk sholat kan gitu. Tapi kalau memang ada sebabnya itu boleh gitu. Baik itu sababnya sabab mutaqaddim ataupun sababnya sabab mutaakhir gitu. Kalau sabab mutaqaddim maksudnya ada sabab yang mendahului, kayak tadi kita masuk masjid. Gitu ya, masuk masjid. Karena sebab masuk masjid itu
sababnya udah duluan kita lakukan masuk masjidnya, berarti kita sholat tahiyatul masjid itu sababnya sabab mutaqaddim, sabab yang mendahului. Kalau sabab mutaakhir ada sababnya belakangan. Kalau tadi sababnya duluan, ini sababnya belakangan. Apa misalkan ketika dia sholat istikharah misalkan. Istikharah apa? Mutaakhir kan? Karena ingin apa? Memilih. Udah belum milihnya? Ya belum, justru karena apa? Karena dia pengen milih itu, dia jadi ngapain? Sholat gitu. Boleh itu. Ya, sholat istikharah itu sababnya sabab mutaakhir namanya. Sabab mutaqaddim, sabab mutaakhir. Istikharah gitu. Boleh. Tapi kalau bicara pilihan politik maka gak usah istikharah, teradahan. Gitu ya. Ini saya milih nomor 1 atau nomor 2 ya. Istikharah dulu lah. Gak usah. Ikutin anjuran ulama aja udah gitu. Kata hati nurani dah, udah gitu. Jangan pakai istikharah. Istikharah itu perkara-perkara yang bisa jadi bikin apa? Mudarat ke depan begitu. Gitu. Kalau bicara politik mah ya timbang ramai doang, sekarang ke depan udah biasa lagi gitu. Jadi jangan ribut gitu ya urusan politik gara-gara beda pilihan kagak datang ngaji. Kan ada begitu, ada ini. Juga beda pilihan jadi kagak datang ngaji, jadi segen, aku kagak enak jaga perasaan. Jaga perasaan mah jangan begitu, jaga perasaan sama bini, jaga perasaan mah begitu. Bini yang belum ada bininya bagaimana? Gitu. Jadi jangan segala itu dijadiin alasan gitu ya. Itu mau saya mau pilih nomor 1 atau 2 nih ya. Saya istikharah dulu dah katanya. Masih banyak yang perlu kita istikharahin gitu ya. Jadi jangan itu, kalau itu mah ya bicara politik mah abis ini juga udah beres, sudah selesai kita. Kan gitu. Mepetnya kita jadi berkepanjangan tuh kalau kita pikirin gitu, jangan, santai aja. Slow gitu. Tapi kalau emang ada kasihin dong. Lalu nah itu tadi bicara tentang syarat masuk waktu. Ternyata belum masuk waktu boleh itu sholat fardu, iya, karena memang sholatnya sholat qadha. Tapi kalau sholat yang adaan yang ada waktunya itu nggak boleh, dia belum masuk waktu udah tayamum duluan gitu. Aku ngeri kebagian debu ini bagaimana ya katanya. Duluan katanya begitu. Jangan, nggak ada. Gitu. Karena dia sifatnya apa? Darurat. Siapa tahu gitu ya. Dia tayamum nih, belum masuk waktu, 11:30. Pas giliran adzan, hujan gede banget lah. Nah, gitu ya. Tadi jadi apa tuh? Jadi nyesel. Udah tayamum, udah air lagi jadi nyesel. Gitu. Jadi banyak mudaratnya gitu. Makanya ketika bicara syarat masuk waktu itu pasti ada apa? Hikmahnya yang luar biasa gitu. Yang terakhir, yang ketujuh, asyartu sabi'u, adapun syarat yang ketujuh, ayyatayammama likulli fardin. Bahwasanya dia tayamum untuk setiap satu kali sholat fardu. Jadi fala yajuzu ayajma'a baina fardhaini ainiyaini. Jadi dia tidak boleh untuk menggabungkan 2 sholat fardu ain bitayammumin wahidin, dengan satu kali tayamum. Habis tayamum sholat zuhur atau habis tayamum sholat maghrib, kan belum batal nih. Terus sholat isya sholat lagi langsung dengan tayamum yang tadi, kagak bisa. Jadi dia berlakunya untuk sekali doang itu, sekali doang dia. Jadi wa yajuzu lahu ayyajma'a bainal fardil aini wal fardil kifai. Nah, boleh juga satu kali tayamum itu untuk menggabungkan antara sholat fardu ain dan sholat fardu kifayah. Habis sholat asar dia sholat jenazah, boleh. Kan sholat jenazah fardu kifayah itu, bukan sholat sunnah dia. Sholat wajib, dia sholat jenazah sholat wajib, tapi wajib kifayah tuh. Boleh tuh. Wa bainan nawafili wal furudil kifaiyah, atau antara sholat sunnah ya, dengan fardu kifayah boleh. Wa khutbatul jum'ati, kalau khutbah Jumat bagaimana itu? Ya, menurut pendapat Imam Romli,
Wa khutbatul jum'ati kal fardil aini. Bahwasanya khutbah Jumat itu adalah seperti fardu ain menurut Imam Romli itu. Tapi khilafan Ibnu Hajarin kama sayati. Jadi menurut pendapat Imam Ibnu Hajar, khutbah Jumat itu tidak sama, artinya bukan seperti fardu ain. Jadi boleh orang yang habis khutbah Jumat langsung sholat Jumat dengan 1 kali tayamum. Tapi kalau menurut pendapat Imam Romli, khutbah Jumat seperti fardu ain itu. Jadi kalau habis khutbah Jumat mau sholat tayamum lagi. Gitu. Tapi kalau menurut pendapat Imam Ibnu Hajar boleh. Jadi dianggapnya jadi satu rangkaian tuh antara khutbah dan sholat. Tapi jarang. Ada nggak itu orang sholat Jumat dengan tayamum itu khutbah Jumat? Kita perkara tayamum aja bisa jadi belum pernah gitu ya. Pernah nggak kira-kira praktek gitu ya? Tapi yang main ya gitu, maksudnya yang bukan latihan, main kan gitu. Ini kan namanya latihan doang, itu latihan. Yang bener-bener tandingnya gitu kan belum pernah kita. Pernah nggak kira-kira? Belum pernah. Mungkin bisa jadi yang sakit pernah gitu yang. Tapi kan belum. Yang paling sakitnya bengek kalau gitu. Kalau itu mah kan kena air boleh bengek mah. Kecuali memang yang penyakit yang nggak boleh kena air kan begitu. Kalau misalkan ada ya dia udah praktek tuh. Kalau saya secara pribadi belum pernah gitu ya ngalamin yang namanya tayamum, emang yang kagak ada air gitu, yang benar-benar kagak ada air lalu tayamum, atau dalam perjalanan kagak ada air lalu tayamum. Enggak, selama saya ini belum pernah gitu ya, ngalamin gitu ya. Andai kata ada ya mesti mengikuti syarat-syarat ini kan gitu untuk menyempurnakan daripada tayamum itu sendiri ya. Jadi syarat yang ketujuh ini bahwasanya tayamum itu hanya berlaku untuk 1 kali sholat fardu aja. Andai kata dia mau sholat fardu lagi ya dia mesti tayamum lagi dengan tayamum yang berbeda gitu ya. Furudut tayammumi wa sunanuhu. Adapun fardu tayamum dan sunnahnya. Sambung lagi dan nanti wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu.